Makanya langsung aja kita lihat gimana eksekusi dari kedua belah pihak tim Echo Fortius versus Double G. Dan ternyata bener rakannya itu di bagian mid. Untuk dua lane itu saya sama si Galio. Tapi gue ngeliat nih playernya pada swap role sih Han. Iya, pada swap role ya. Venus jadi ADC lagi kembali. Dan ini yang double G ya, apa lah, Ronan limit jadinya. Terus sama Togar sebagai support. Freezy jungle, ya aku pernah ketemu Freezy juga. Freezy juga memang kita udah ini ya, pastinya udah kenal juga sama Freezy. Dan juga di Echo masih dengan role gitu, masih nggak ada yang berubah. Jagger dengan dia punya Shinj di arah mid, dia bakal merepotkan banget. Dan bener tadi kayak bilang kayak Rakana bakal sulit karena dia pastinya nggak bakal grand entrance. Karena ada position atau dilempar pakai fling gitu. Karena di lu grand entrance ya tinggal di tapi dari bawah sudah ada permainan cukup agresif dari seorang Venus dan juga Togar kali ini guys. Betul sekali. Gimana gentong-gentongnya dari Om si Sumur dilempar untuk ngasih satu pokok damage ke arah saya dan juga Galio. So far sih gue ngeliat di dua lane itu bener-bener trading aja. Tapi gue lihat di bagian mid lane ternyata rotasi dari kedua jungle itu udah masuk ke arah mid lane untuk ngasih pressure satu sama lain. Tapi kedatangan Freezy waktunya juga pas banget sehingga rakannya itu nggak bisa diapa-apain sama Fioranya Sosam, apalagi Han Jagger. Jadi Han Jagger juga udah kehilangan momentum untuk nge-fling ke arah si rakannya itu sendiri. Tapi ternyata masih ada upaya untuk camp. Grand entrance-nya agak sedikit miss dari arah si Ronan, jadi nggak terlalu ada impact-nya. Cuman yang jelas terjadi pertukaran scuttler yang menurut gua cukup seimbang. Tapi kita nggak tahu nih, kalau ngeliat-liat di bagian atas sih scuttler atas mau dikontes aja. Apalagi ada Chase sini, 3ZL udah bener agresif banget. Splash Bomb juga dihancurkan untuk nge-deny vision dari Double G untuk ke arah si jungle-nya Echo Fortius. Dan akhirnya dua scuttler sukses diamankan oleh Echo Fortius. Bahaya sekali guys, dan kali ini pun udah ada pergerakan dari Renekton. Aduh sakit. Over PD karena di belakang udah Serdam datang dengan flash dan juga launch mendapatkan first blood. Kali ini masih ada Vital, bahkan langsung diberikan satu buah grand challenge yang gak di challenge balik oleh seorang Freezy kali ini, dimana dari Ronan sudah nge-backup tapi ternyata Fiora strong banget. Dia strong, udah punya ultimate juga tadi keluar, sedangkan dari Wukong masih level 4. Belum level 5 tadi, belum punya Cyclone, terus Rakan juga punya Quickness, akhirnya ya Fiora unggul level dulu bisa balik. Betul, tapi iya, terus blood, tapi lu lihat tadi bagi Bolen sayangnya ditinggal, dan ini jadi agak sedikit berbahaya bagi Venus, karena hilang penjagaan dari si Galio ini membuat Ramli sama Yulex itu tuh agresif banget. Kita tahu bahwa Echo ini tipikal tim yang ngelihat menang jumlah dikit, pengen digas ya bawaannya. Iya, langsung ditabrak. Apalagi tadi emang si Jace-nya atau 3ZL ini tahu banget dia potensi Jace menang lawan Renekton itu kemana. Bahkan kayak menang trading. Renektonnya terlalu ini sih maju-maju juga. Karena tadi udah kalah, akhirnya dari start itu udah bisa maning. Bahkan langsung selesai. Dibalas dengan Ratus Predator yang membuat 3ZL untuk mundur. Serang terus, di Shock Blast, dan Renekton harus mundur makan buah lagi. Ini yang gue bilang nih, sulit nih ngelawan Baron orang Filipina nih memang nih. Karena memang Renekton sebenarnya malah Jace kalah sih Renekton. Ya karena melee sama Rex sudah pasti menang Jace itu kan ya kan. Jace sudah pasti owning banget lah. Jace itu mau ditaruh di lane manapun, even dia tiba-tiba lu di-troll taruh dia di ADC juga tetap kuat-kuat aja. Masalah dia nge-champion buat menangin lane priority banget. Iya, sejauh ini tuh yang bisa menang lawan Jace ya, seturnamen yang gue lihat tuh Lucian doang. Itu pun jarang sebenarnya, kayak Lucian yang jago banget yang bisa ngelawan Jace. Dia bisa nge-boost punya piercing lightnya itu kena si Jace. Dan juga kali ini dari Ramlinya udah ngebukain map buat si Yulex, mundur dulu ya kan. Udah ada pergerakan dari Wukong juga nih, ngambil batu. Tapi lagi-lagi Vision Scuttler selalu diamankan sama Echo. Yang dari gimana pun ceritanya gitu, mereka butuh vision itu gitu buat ngambil naga, buat bergerak nge-gank. Jadinya terbatas karena nggak punya Scuttler juga. Dan juga memang dari Serdam ya selalu menang unggul XP sama level pada nantinya. Betul, apalagi juga masalahnya first blood itu kan diambil sama si Echo ya. Tapi lu lihat deh sebenarnya tuh kehilangan Scuttler, wave miniannya kepres terus si Double G-nya. Itu ngebikin Echo di menit segini udah gap 2200. Nah itu dia, gapnya 2200 karena memang dari objektif itu termasuk objektif kan Scuttler itu. Dan itu nggak bisa diambil, bukan nggak diambil. Tapi memang kalah zoning juga sih, semenjak tadi kalah first blood tadi. Gue sih, ini kita anggap sih skenario liar ya. Kalau misal nanti kontes objektif Double G kalah, kena dua objektif diambil sama Echo Fortius,
itu berarti gapnya udah bisa nyampe ke 7.000. Kalau misalkan dari double G yang nggak bisa handle itu, ini baru menit 5 nih. Kalau misalkan sampai menit 10 dia ngerasain beda 10k game, menurut gue sih udah sulit game. Karena sampai detik ini sih gue jarang banget ya ngelihat ada case di mana di bawah menit 10 lu game 10.000, lu bisa comeback. Berat ya. Berat sih. Berat banget kalau misalkan kejadian. Tapi ini ada tradingnya aja ya, dimana dari Herald kan bakal ditukar sama Naga. Karena kalau ngelihat pergerakan double G pun mereka udah gak pede buat ngambil Naga sih sebenarnya. Bukan memang mau ngambil Herald, lebih ke kalau misalkan gue ngambil Naga dan gue paksa, gue bakal kalah war. Dengan gue ambil Herald yang lebih aman aja. Cuman first turret yang menjadi pertanyaan, apakah bakal dapet di tangan tim double G atau enggak. Karena di bawahnya juga dimulai di-push, bahkan nih terlalu early sebenarnya kalau misalkan mau diamanin dan dibuka di atas. Karena turret atas, tadi gue lihat tuh masih 2000-an. Nah ini kalau misalkan ditabrak cuma 1800, turretnya bisa hancur dan gak dapet first turret. Tapi kalau misalkan ditabrak kayak gini dan dibantuin sama Ramley, sama Reintrance, gua rasa turret masih bisa aman. Ini yang jadi masalah juga ya, karena bakal ditabrak lagi. Masih ada di dari belakang, bakal di defense mati-matian, bahkan eksplosif langsung keluar, body slam, langsung tumbang sama Renekton. Ini dia Echo, dengan segala kekuatannya berhasil backup lagi. Masih ada salah satu di depan, Grand Challenge dibuka bersama Launch Riposte, langsung masuk ke arah pertahanan lawan. Masih ada satu buah Black Collar, tapi nggak bisa membuat stun ke arah tim Echo, membuat Venus dan juga Togar harus mundur tanpa hasil kali ini, Bigel. Betul sekali, dan sekarang wave minion yang dibawa oleh Echo Fortius itu udah mulai masuk ke arah Barrel dari double G, dan akhirnya Galio-nya pun dalam keadaan sekarang langsung dihilangkan begitu saja. Saya bakal menyusul 2 kill tambahan lagi untuk Echo Fortius. Yang tadi gue bilang, lu lepas Herald, darah turret masih 2900. Itu kemungkinan masih 50-50 turret bakal hancur. Kalau misalkan di defense bisa dibalikin. Makanya tadi gue bener-bener kayak takut banget pas dia udah ngebuka Herald di atas. Karena dia udah gak ada pilihan lagi, karena udah di bawah menit ini ya. Udah mau 6.30. Kalau misalkan gak dibuka pun bakal jadi bahaya banget. Cuman Mubazir. Pasti iya mubazir. Pasti, tapi lu juga gak bakal expect kan. Yulexa ada di atas bro. Lu gak expect gitu, tadi dia tuh di bawah Dragon Lane, dia bisa defense sampai ke arah Baron Lane. Dan udah nuker singetnya si Hanjager bahkan ngelakuin proxy. Langsung motong jalur minionnya si Rakan gitu. Gue sih ngelihatnya sebenarnya double G ekspektasinya ya daripada gue rugi plating sih. Tapi, Untuk ngimbangin keadaannya aja. Karena kalau misalkan di menit-menit bawah nanti dia ngancurin turret doang tapi dia nggak dapet platingnya, ya gold gapnya berarti nanti diambil sama Echo semua. Jadi kayak mereka lagi coba berusaha ngimbangin. Kalau gue sih mikirnya gitu. Ini bener ribu sih bedanya sih. 6.000, Udah hampir sama sekitar apa yang lu bilang, 7.000, 1.000 lagi udah beda segitu nih. Oh enggak, 5.000 sekarang. Emang jago gue ngitung duit kan. Ngitung lah bentar lagi gini, udah menit 10 ya kan, bentar lagi dan turret bakal diamankan. Demolish di tangan juga bersama Poison Trail, Dominus dibuka masuk dengan Flash Endas dan juga Kratos Predator. Tapi Ramley terlalu tanky juga dan juga eksplosif kasih buang, tidak membuat turret bagian mid lane milik Double G tumbang kali ini. Ada blue buff yang bakal diamankan juga oleh tim Echo Fortius. Ini ranah dari tempat farmnya Wukong pun udah diambilin ya sama Serdam. Ini sih berat nih menurut gue nih, dari objektifnya pun, dari semua visionnya pun dipegang sama Echo. Tapi ternyata dari seorang viewer Serdam mulai ditangkap, Cyclone-nya dihindar dengan launch. Menembus arah tembok juga tapi dari Yulexa dan juga Ramley. Tujuannya mereka mau dapetin turret mid lane dulu sih sebenarnya, tapi gagal nih, belum dapet. Gil. Iya, gagal, belum dapet. 7.000. Karena kalau misalnya kita bicara soal clearing wave saya sih mantep-mantep ya. Apalagi dia udah bawa Stormraiser. Oh, semisal dia bawa status shield lagi sih itu udah lain cerita lagi ya. Mereka tau bawa IE kan sebenarnya. Wah itu sakit lagi sih. Cuman memang gue setuju sama apa yang lo bilang. Dari Double G ini tuh nggak ada burst gitu loh. Mereka tuh bener mainnya GPS. Jadi kalau misalnya kita bicara soal saya juga, emang saya tuh harus tipikalnya mainnya kiting, pelan-pelan, tarik baru lu execute gitu loh. Kan nungguin momentum itu apakah nyampe atau enggak, menurut gue ini yang jadi pertanyaan besar dan PR terberatnya si Double G. Karena di saat yang bersamaan Echo Fortius itu secara draft mereka tuh mainnya pick off dan langsung nge-peel, gak pakai ampun. Betul, nggak pakai ampun, langsung ada potensi sedikit bakal mati, bakal ditumbangin sama Echo Fortius. Terus nih JC juga belum ada yang jawab gitu kan ya, kenapa dia bisa perang terus rambut klinis. Nggak, bukan itu sih gua, Jess kenapa nggak dijawab kalau misalkan dia di Baron terus split pakai Hellbreaker, gak ada lawannya, maksud gua gitu. Tolong banget lah, tolong banget sih. Bukan itu ya. Bukan itu. Tapi Rift Herald tadi sebenarnya udah spawn. Posisi dari si Double J sendiri udah mendeteksi keberadaan seorang Gragas, tapi Gragas terlalu tanky. Sehingga Gragasnya pun masih bisa hilang, masih bisa mundur terlebih dahulu. Sekarang dari Sinche juga udah langsung ke flank lagi ke arah Renekton, dan Renekton dia pun terpaksa
bisa mengeluarkan Dominus. Ada satu lagi eksplosif masih dikeluarkan oleh Echo Fortius, tapi Grand Challenge belum sanggup untuk menumbangkan satu champion dari Double G, dan akhirnya Six mulai melakukan pekerjaannya. Galio sudah hilang, Double G semuanya sekarang. Gragas mulai open lagi dan Rakannya pun berhasil dieksekusi. Wukong yang kocar-kacir. Lucian masih coba membayang-bayangi, mau coba ngeliat dulu nembak dari samping, dan ada kita Dash, the killing. Hampir saja dua champion tersebut mati, tapi sepertinya Producing Lights gak kena karena Wukong, sehingga gagal dieksekusi dua champion tersebut oleh seorang Gilexite, dan itu membuat Rift Herald jatuh ke tangan seorang Fiora. Mereka tinggal reset kembali, mereka ambil semua yang bisa diambil, termasuk turret milik Baron Lane Double G, dan tinggal mereka execute lagi Dragon Infernal. Wah, itu tadi bahkan pemain Echo Fortius yang sekarat gak jadi mati semua ya. Lu udah banyak skill kebuang sih untuk nyangkaratin doang ya tim Echo, tapi ternyata mereka nge-switching juga nge-switch tuh pinter banget. Masih ada lagi Stormcast Gargoyle, kali bakal dibuka lagi dengan Justice Punch, tarik dengan Death Sleep Match, dan juga pasti ada Black Color yang bakal dikeluarkan oleh seorang Zaya. Coba untuk menyerang, tapi ternyata masih ada blokir dari sebuah Stormcast Gargoyle yang membuat saya harus sedikit menahan dulu attack-nya, tapi Cyclone tak kenapa keluar dari Wukong. Ya ampun, maju depan dengan sebuah Nimbus Strike, ternyata udah ada Grand Challenge dan Gragas berhasil diamankan. Rans Predator, Dominus dibuka, dua orang dari tim Echo berhasil diamankan, tapi Ulexite cukup free dari belakang, bakal coba untuk masuk Ini lagi dia. dengan killingnya. Dan ini dia, sejam, bakal coba untuk nge-carry dengan titik vital, ternyata terlalu cepat untuk masuk, membuat tim Echo sedikit kewalahan. Coba untuk mundur lagi, tapi Ulexite gak diliatin sama tim Gigi, di mana kali ini Ulexite menghabisi kawan-kawan dari tim Double G satu persatu. Pentakill, And looking for pentakill, tapi ada range dari Renekton. Ya ternyata masih bisa didapatkan lagi. Kill the make, ngeheal sedikit, dan juga masih ada buah di belakang. Dikejar lagi, looking for penta, dan juga bakal dikejar kembali. Masih ada pentakill pertama di SSF Dragon Bros Series Season 1. Abis kuadra penta ya kan? Abis kuadra penta, ya kan, tarik ulurnya manis banget. Cuma tadi tuh sebenarnya sayang banget grand entrance-nya itu gak kena ke si Lucian-nya. Kalau misalnya yang kena lu udah dapet shoutdown, abis itu juga perjalanan si Lucian sendiri stop sampai triple kill doang. Tapi karena grand entrance-nya itu miss, jadi Lucian tuh masih bisa nyantai-nyantai aja merajalela, dan gue suka sih memang. Kalau Lucian tuh udah dipegang sama Ulexite, kayak timnya itu terlalu cakep gitu kan. Serasa pengen gue jadi support. Set, jadi Lucian tuh bakal tangan gigil semua menjadi support ya guys ya. Tapi ya aduh, Ramli hampir saja dikasih jempol. Oke, ini bukan jempol urs. Masih jempol gratisan, tapi tetap menyebalkan. Dan juga dikasih dikeliling juga kali ini oleh seorang Ulexite. Game mid lane-nya bahkan ada Rift Herald ya yang dibuka juga kali ini. Tapi ternyata udah ada Flash and Dice masuk ke arah seorang Serdam, masih menjadi pose juga dikasih satu buah air liur, nampaknya ada seorang Handjagger, ada Hero Enter yang masuk juga, tapi Grand Challenge terbuka ke arah seorang Trap. Juga bakal mundur lagi, tapi Ulexite sekali lagi bakal coba free hit, dan juga double kill didapatkan. Tapi block color dari seorang Venus juga cukup baik, berhasil men-shutdown seorang Ulexite, menyisakan Handjagger yang bakal berlari dengan poison trailnya. Coba di fling terlebih dahulu dan terbakar, akhirnya Rakan pun tumbang. Tapi di saat yang sama ada 3ZL yang langsung mengajar karena Nexus sendirian, tidak mau peduli kepada kawan-kawannya. Mereka tapi bakal coba untuk di-end, dan Nexus pun diamankan. Thank you Echo Fortius. Kok ada thank you-nya? Loh, kok ada thank